Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini saya akan buat konten lagi nih. Tapi sebelum masuk ke videonya, buat teman-teman di rumah yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu teman-teman. Bantu agar channel ini makin berkembang lagi untuk kedepannya. Jika teman-teman udah subscribe, langsung aja yuk kita mulai videonya. Oke, jadi kali ini saya buat konten lagi nih teman-teman. Langsung aja yuk kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat datang kembali di channel saya. Sebelum saya lanjut ke videonya, saya ingin menyapa teman-teman semua di rumah. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi kali ini saya sudah dapat ide konten lagi nih teman-teman. Nah, jadi saya berterima kasih banyak buat kalian yang sudah sering nge-DM saya di Instagram. Dan itu apapun pertanyaan kalian langsung saya jadikan konten ya teman-teman ya. Nah, seperti halnya kemarin itu ada yang nge-DM saya di Instagram. Itu bertanya seperti gini teman-teman. Bang, kenapa sih di tahun 2025 ini, bahkan di tahun kemarin, itu kok Ninja sekarang itu sepi peminat ya bang? Kok jarang banget yang make di jalanan? Nah, menarik ini. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini, di sini saya akan membahas kenapa untuk tahun-tahun kebelakangan ini Ninja 250 Fi, khususnya yang model seperti punya saya ini, yang Fi Old itu sepi peminat teman-teman. Oke, di sini saya akan jelaskan sesuai dengan poin ya teman-teman ya. Jadi poin pertama apa, poin kedua apa, poin ketiga apa gitu ya teman-teman ya. Dan ini sesuai dengan pendapat saya pribadi. Jadi simak videonya sampai selesai ya teman-teman ya, agar tidak terjadi salah paham di akhir video. Oke, bahas mengenai masalah Ninja 250 Fi kok bisa sepi peminat. Nah, jadi gini teman-teman, sebenarnya itu banyak faktor ya kenapa Ninja 250 Fi sekarang itu kok sepi peminat gitu. Nah, jadi untuk poin pertama itu sudah pasti Ninja 250 Fi All seperti ini itu boros teman-teman. Nah, menarik nih, boros maksudnya gimana bang? Nah, jadi gini, kan kita itu sebagai warga negara Indonesia, anjay warga negara Indonesia itu dari segi perekonomian itu kan beda-beda ya teman-teman ya. Tidak bisa dicap sama semua, itu nggak bisa teman-teman. Nah, maka dari itu kita ini ya rata-rata itu memang dari segi perekonomiannya itu sudah berbeda teman-teman. Dan yang pasti banyak orang di luaran sana yang berpikir, wah Ninja ini motor boros, soalnya dia 2 silinder. Iya, memang betul teman-teman, memang betul. Ninja itu kalau bagi pemula, menurut saya itu memang boros teman-teman. Kalau bagi pemula ya, saya pun dulu pada saat pertama-tama make, itu saya sempat kaget dengan konsumsi BBM Ninja 250 Fi ini. Padahal ini udah injeksi ya teman-teman ya, bukan yang karbu ya teman-teman ya. Dan itu menurut saya sih ya lumayan boros sih kalau menurut saya. Tapi semakin kesini, semakin saya sering pakai dan semakin hari bulan
Itu ya alhamdulillah saya ngerasanya motor ini sih biasa-biasa aja teman-teman. Dibilang boros itu enggak, dibilang irit juga enggak teman-teman, ya tengah-tengah lah istilahnya gitu. Nah itu tadi poin pertama ya teman-teman ya. Terus lanjut next kita ke poin kedua teman-teman. Oke, jadi kalau untuk poin kedua, kenapa di tahun 2025 ini, bahkan di tahun-tahun sebelumnya itu Ninja ini dia sepi peminat, itu karena biaya perawatan teman-teman. Biaya perawatan itu maksudnya gimana sih bang? Oke, di sini saya akan jelaskan. Biaya perawatan yang saya maksud itu ya biaya maintenance teman-teman. Biaya maintenance itu ya servis, ganti oli, terus pergantian spare part. Karena mengingat motor ini juga usianya udah bisa dibilang tua ya teman-teman ya. Ini kebetulan punya saya keluaran tahun 2015, saya beli second. Dan kalau dihitung sampai 2025 ini udah 10 tahun usianya teman-teman. Dan pastinya usia 10 tahun itu, rentang 10 tahun itu pasti ada aja problem. Ya pasti ada teman-teman. Saya pun waktu kemarin-kemarin itu ada pergantian spare part. Dan itu juga harganya lumayan teman-teman. Nah jadi biaya maintenance Ninja itu saya bilang mahal teman-teman, cukup mahal, bukan mahal banget enggak, di rentan ya cukup mahal lah. Jadi istilahnya itu ya harus berani keluar duit lebih teman-teman kalau untuk spare part Ninja dari brand Kawasaki teman-teman. Nah sekarang kita ambil contoh aja untuk simpelnya. Kemarin saya sempat ganti Bendix starter ya teman-teman ya. Bendix starter itu kepunyaan ori Kawasaki. Itu yang ori ya teman-teman ya. Itu harganya hampir 500.000 teman-teman. Teman-teman bayangin. 500 apa 400.000 gitu saya lupa. Pokoknya antara harga segituan dah pokoknya. Dan itu menurut saya dengan barang sekecil itu, Bendix starter kan barangnya kan kecil ya teman-teman ya. Dengan barang sekecil itu, menurut saya sih mahal teman-teman. Tapi balik lagi ke orangnya. Orangnya dia dananya lumayan apa enggak kan gitu. Sebenarnya bisa kalau untuk spare part Kawasaki itu disubstitusi atau dikanibal dengan spare part kepunyaan motor lain itu bisa. Tetapi nanti dia itu yang jadi korban itu nggak bertahan lama teman-teman. Kalau semisal kita maintenance, ganti spare part kepunyaan ori Kawasaki, wow itu awet teman-teman. Tapi kalau semisal kepunyaan motor lain, nah itu udah pasti dia nggak awet teman-teman. Jadi rentang pemakaiannya itu lebih singkat daripada spare part kepunyaan Kawasaki gitu teman-teman. Nah itu tadi poin kedua ya teman-teman ya. Nah sekarang kita next ke poin ketiga teman-teman. Oke. Jadi untuk poin ketiga, kenapa motor Kawasaki Ninja itu di tahun 2025 ini dia sepi peminat. Nah, jadi untuk alasan saya kenapa kok Ninja itu sepi peminatnya itu gara-gara pajak teman-teman. Widih menarik ini pajak. Di konten saya belum saya bahas pajak sama sekali ya teman-teman ya. Karena memang saya ini belum waktunya bayar pajak teman-teman. Nah, jadi kalau untuk pajak Ninja 250 Fi yang old seperti punya saya ini, itu dia pajaknya sekitaran 800 sampai 1 juta teman-teman. Itu tergantung kena progresif apa enggak. Dan masing-masing kota, masing-masing daerah, masing-masing pulau itu beda-beda teman-teman. Tergantung kebijakan dari Samsat yang ada di sana gitu ya teman-teman ya. Paham ya sampai situ ya. Nah, jadi kalau khusus untuk di Pulau Bali, tepatnya di Kota Denpasar, saya pajak untuk Ninja 250 Fi Old seperti ini itu dia pajaknya kurang lebih 800 sampai 1 juta teman-teman gitu. Nah apakah mahal? Ya kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi ya teman-teman ya, ya sepadan teman-teman.
Sekarang motor 150 cc nggak bisa disamakan dengan motor 250 cc teman-teman. Udah jelas beda. Beda dari segi bahan bakar, maintenance, pajak. Itu juga udah beda jauh teman-teman. 1 silinder sama 2 silinder ya pasti beda teman-teman. Dan untuk pajak ya memang kalau untuk sekelas 250 cc, kalau menurut saya Ninja ini ya cukup mahal teman-teman. Tetapi tergantung juga, kalau semisal motor kalian kena progresif, entah di satu kartu keluarga itu ada berapa motor, nah itu bisa lebih mahal lagi teman-teman. Tergantung sekarang. Kalau punya saya ini kebetulan dia tidak kena progresif teman-teman, jadi dia memang tangan kedua di saya. Dulu saya beli itu second, tangan pertama, jadinya ya tidak kena progresif teman-teman. Nah itu tadi untuk poin ketiga ya teman-teman ya. Nah sekarang kita next ke poin keempat teman-teman. Oke, untuk poin keempat, kenapa kok di tahun 2025 ini Ninja itu sepi peminat? Nah ini alasan yang paling logis ya teman-teman ya. Pasti teman-teman sudah tahu. Karena motor sekarang itu, kok motor sekarang? Jadi karena zaman sekarang itu orang pada beralih ke matic ya teman-teman ya. Nah bener kan apa kata saya kan? Nah ini alasan yang menurut saya paling sangat logis teman-teman. Nah kenapa kok bisa saya bilang seperti itu? Ya teman-teman lihat aja. Ini teman-teman lihat aja, semua di depan saya ini motornya matic semua loh. Mungkin saya sendirian aja nih yang pakai Ninja ini. Tapi ya balik lagi ke orangnya teman-teman. Kalau orang zaman sekarang dia itu lebih milih simple teman-teman. Jadi kita itu starter motor di starter, digas langsung jalan gitu. Nah kalau semisal Ninja dia harus mencet kopling, masukin gigi, ngatur ritme, dan itu menurut saya ribet teman-teman. Kalau yang nggak biasa, kalau yang sudah biasa seperti saya ya oh ini ada fiction nih di depan ini. Nah jadi kalau yang udah terbiasa sih nggak ada masalah teman-teman. Kalau yang belum biasa ya males gitu. Tapi memang untuk zaman sekarang itu semua orang pada beralih ke motor matic ya teman-teman ya. Karena memang motor matic itu lebih simpel dia, pemakaiannya itu lebih simpel dan juga nggak ribet gitu teman-teman. Nah kalau semisal Ninja mah motor pakai gaya-gayaan doang, pakai keren-kerenan doang, pakai nongkrong baru bawa Ninja gitu teman-teman. Itu kalau menurut saya ya teman-teman ya. Nah tapi memang coba deh teman-teman lihat di daerah teman-teman masing-masing itu kebanyakan sekarang motor matic teman-teman. Ya sama, di daerah saya juga sama teman-teman, semua pada pakai matic. Ada komunitas biasanya yang kawan-kawan saya itu yang dia ikut klub, dan kebetulan saya juga ikut. Itu dia alasannya biasanya, wah kalau Ninja dipakai harian pegel bro. Ya memang bener teman-teman, karena Ninja ini motor sport, jadi kalau dipakai harian terus menerus itu juga wah kurang sih kalau menurut saya gitu. Tapi kalau semisal untuk nongkrong, untuk gaya-gayaan, nah kalau Ninja ini memang cocok teman-teman, udah cocok banget kalau Ninja itu. Jadi itu tadi poin keempat ya teman-teman ya. Nah sekarang kita next ke poin kelima teman-teman ya. Oke. Jadi poin kelima ini adalah poin terakhir ya teman-teman ya. Kenapa di tahun 2025 ini Ninja sepi peminat? Nah ini juga alasan yang menurut saya juga paling logis ya teman-teman ya. Kalau kita bawa Ninja nggak bisa bawa barang bro. ya seperti itulah derita motor laki. Sebenarnya poin kelima dan poin keempat ini dia ada sangkut pautnya juga.
Kalau di Ninja itu dia memang motornya itu dikhususkan untuk gaya-gayaan ya teman-teman ya. Dan juga motornya itu dia kalau Ninja itu memang dikhususkan buat nongkrong teman-teman. Ya memang betul teman-teman. Jadinya kalau semisal kita belanja ke pasar atau bawa barang-barang yang lumayan ribet, nah ini mau ditaruh di mana itu pertanyaannya. Ya memang betul kalau kita kemana-mana kerja harian, ya itu udah bener sih pakai Matic teman-teman. Matic mau apa aja bebas, yang penting motor Matic teman-teman. Kalau motor Matic itu serbaguna. Kalau Ninja, waduh susah teman-teman. Nah ini teman-teman lihat contoh ya, kita ambil contoh ya, contoh simpel aja. Saya semisal beli belanja suatu kebutuhan pokok, entah itu makanan apa, jajan atau apa. Nah misalnya itu satu kresek gede teman-teman. Nah sekarang saya tanya, ini mau ditaruh di mana, mau dicentelin di mana coba. Nah itu jadi mindsetnya orang-orang sekarang itu kalau semisal motor laki, motor sport, ya udah dipakai sendiri aja. Ya memang bener dipakai sendiri atau udah dipakai goncengan, udah jangan dipakai bawa barang, itu nggak bisa. Iya memang betul, itu memang betul teman-teman. Maka dari itu ya balik lagi ke poin pertama tadi. Memang orang sekarang itu nggak mau ribet teman-teman, nggak mau ribet dia. Apalagi kalau semisal kerja bawa barang yang banyak, apalagi bawa alat-alat kerja sampai berapa tas itu. Kalau pakai Ninja mau ditaruh mana bro, saya tanya. Yang ada nanti jungkling kita naik motor itu. Maka dari itu ya udah paling bener udah ya bawa Matic gitu loh. Kalau Ninja ya pakai santai-santai kayak saya gini, pakai santai, pakai vlog itu bawa Ninja cocok bro, cocok teman-teman kalau bawa Ninja. Tapi kalau udah ke pasar bawa Ninja itu kelihatannya tuh kayak lucu kayaknya. Tapi di samping semua poin tadi, tepatnya di kota saya, di kota Denpasar, itu usernya masih lumayan banyak kok teman-teman. User Ninja itu masih lumayan banyak, tapi mereka itu keluarnya itu ada harinya teman-teman. Jadi semisal seminggu 2 kali atau seminggu sekali, nah itu pasti ada aja yang make teman-teman. Tapi memang enggak serame dulu gitu ya teman-teman ya. Kalau dulu memang saya akuin motor ini baru pertama-tama keluar masih lagi booming-boomingnya. Di jalan itu banyak yang make teman-teman. Saya pun waktu itu keren banget ini motor gini saya. Tapi ya namanya suatu barang itu pasti semakin bertambah tahun itu pasti ada masanya teman-teman. Apapun yang kita miliki itu semuanya ada masanya teman-teman gitu. Jadi kalau semisal ditanya, berarti kalau Ninja itu udah nggak zaman ya bang? Bukan nggak zaman teman-teman. Masih zaman. Kalau saya bilang itu masih zaman. Tapi ya tergantung dari usernya juga. Usernya itu dia seneng pakai apa enggak gitu teman-teman. Biasanya kan ada kalau user Ninja itu dia males make, takut boros bensin gitu. Tapi sebenarnya usernya itu masih banyak teman-teman. Atau biasanya itu dia itu harian pakai Matic, terus kalau pas mau malam minggu atau hari minggu dia pakai Ninja. Ada sih yang seperti itu teman-teman, macem-macem. Tapi yang pasti user Ninja kalau di daerah saya itu masih banyak teman-teman, masih lumayan banyak. Coba kalau semisal di daerah kalian, coba kalian komen di bawah apakah masih banyak user Ninja di daerah kalian. Kalau di daerah saya sih masih lumayan kalau menurut saya. Kadang biasanya saya pulang kerja itu juga ada yang masih pakai Ninja, itu ada teman-teman.
kebanyakan juga biasanya kalau hari Minggu itu ada aja biasanya yang make teman-teman. Jadi ya enggak punah-punah amat, motor Ninja itu enggak punah-punah amat gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya sebenarnya Ninja ini masih enak loh, masih oke loh dipakai untuk di tahun sekarang. Tergantung perawatannya juga, teman-teman, perawatannya itu bagus apa enggak, apian apa enggak gitu kalau bahasa Jawanya itu teman-teman. Kalau motor itu selalu dirawat, diperhatikan, ya otomatis ya kita makainya juga enak teman-teman gitu. Nah, itu tadi mungkin pembahasan di video kali ini ya teman-teman ya. Jadi untuk di video kali ini mungkin segini dulu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin ditanyakan, nanti teman-teman silakan tulis aja di kolom komentar, insya Allah, atau DM saya di Instagram. Nanti pasti saya buatkan konten ya teman-teman ya. Oke, mungkin segini dulu video untuk hari ini, video vlog hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya. Dan saya ingatkan sekali lagi teman-teman, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi pada saat saya mengupload video baru teman-teman. Oke, mungkin segini dulu lah video untuk vlog hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir.